Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu manusia, nilai, moral, dan hukum. Jadi manusia, nilai, moral, dan hukum ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, dan perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral, karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian dari nilai, moral, hukum. Jadi nilai itu dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Kedua yaitu moral. Moral ini adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Jadi, moral ini adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Selanjutnya yaitu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Jadi, keadilan ini pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam pembukaan UUD dan Pancasila. Pesan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu hendaknya menjadi pedoman dan semangat bagi para penyelenggara negara bahwa tugas utama pemerintah adalah menciptakan keadilan. Apabila keadilan sudah tercapai, maka ketertiban dan kesejahteraan pun ikut berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu perwujudan masyarakat bermoral dan taat. Jadi terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika itu sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis, sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Jadi perwujudan dari masyarakat yang bermoral dan taat yaitu satu, kesadaran moral. Nah, orang bermoral dan tidak bermoral ini melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan. Sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Kata moral ini seringkali digunakan untuk menunjukkan pada suatu perilaku yang baik atau buruk, sopan santun, dan kesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan pada seseorang. Perwujudan yang kedua yaitu kesadaran hukum. Jadi, kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan hukum yang dimaksud ini sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Jika kondisi seperti ini telah terdapat pada suatu negara, maka terbinalah kesadaran hukum yang berarti pula ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu problematika nilai moral dan hukum. Jadi, hukum sebagai norma harus didasarkan pada nilai moral. Apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas? Nah, norma moral adalah norma yang paling dasar. Norma moral ini menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Suatu hukum yang bertentangan dengan norma moral kehilangan kekuatannya. Dalam kenyataannya terjadi berbagai pelanggaran baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. Hukum adalah sarana pembaruan dalam masyarakat Indonesia, luas jangkauannya dan luas
lingkupnya di Amerika Serikat tempat kelahirannya, sehingga hukum yang digunakan dalam pembaruan berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi antara keduanya. Contoh problematika yang pertama yaitu pelanggaran etik. Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Kode etik profesi ini berisi ketentuan-ketentuan norma etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Pelanggaran etik ini biasanya mendapatkan sanksi etik berupa rasa menyesal, bersalah, dan malu. Bila seorang profesi melanggar kode etik profesinya, ia akan mendapatkan sanksi etik dari lembaga profesi seperti teguran, cabut keanggotaannya, atau tidak diperbolehkan lagi menjalin profesi tersebut. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran etik, yaitu 1. Tidak berjalannya kontrol dan pengawas dari masyarakat. 2. Kurangnya iman dari individu tersebut. 3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik pada setiap bidang karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak persepsi sendiri. Yang keempat, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari orang tersebut. Nah, yang kelima, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas dari orang tersebut. Yang kedua yaitu pelanggaran hukum. Nah, problema hukum yang berlaku di Indonesia ini masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap undang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa masyarakat secara resmi. Nah, bila kita cermati ini, ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, yaitu kesadaran atau pengetahuan hukum yang lemah. 2. Ketaatan terhadap hukum. 3. Perilaku aparatur hukum. 4. Adanya transaksional dalam penegakan hukum. Jadi ada banyak ya sebenarnya yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia itu lemah, tapi saya hanya akan mengambil 4 contohnya aja. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.